Gimana cara Teteh mengajar atau mendidik anak-anak Teteh? Nah, kalau cara kita mendidik anak-anak nih. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Kita kadang berbeda. Berbeda. Si bapak dengan caranya yang memang pasti diinginkan semua anak-anak ya, punya bapak kayak begini. Anaknya mau apapun diikutin, anaknya pengen apapun diturutin gitu. Dan si ibu yang dengan kebawelannya dan kepelitannya kalau maminya ya mah, kalau mau apa-apa susah minta izin sama mami mah. Kalau minta beliin apa-apa juga susah kalau sama mami mah. Itulah mungkin ya. Dan lebih galak biasanya, aku lebih galak. Dan anak-anak itu Jadi ya kita punya cara konsep yang berbeda. Tapi menurut kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kembali lagi, apa yang kita lakukan itu tergantung dari background yang kita terima zaman dulu gitu. Jadi gue waktu kecil deket banget sama papa. Papa itu anak yang orang tua yang sangat sayang sama anaknya, dan gue yakin semua orang tua juga sayang sama anak. Tapi cara papa mencintai anak-anak itu berbekas banget di gue. Papa kalau punya duit pasti beliin gue mainan. Papa kalau nggak punya duit juga gue merasakan gitu. Karena di saat papa punya uang, pasti papa ngasih uang jajan. Gue dari SD, SMP, SMA selalu bawa uang jajan lebih banyak dari teman-teman gue yang lain. Itu karena papa nggak mau anaknya kelaparan di sekolah gitu. Kalau emang nggak punya uang, papa akan bilang. Tapi kalau punya uang, papa tuh baru pulang kerja aja, nih ini buat besok sekolah. Gue inget banget SD, anak SD, SMP tuh teman-teman gue yang lain masih jajan 200-300, gue udah dikasih paling sedikit tuh papa ngasih 500, 1000. Temen-temen gue masih bawa recehan, cepean. Terus SMA teman-teman yang lain bawa 1000-2000, gue udah bawa 5000 gitu. Nah itu papa. Nah berbeda terbalik dengan cara keluarga saya, mama sama papa saya mendidik saya. Kalau misalkan mama, papa, alhamdulillah kita nggak pernah kekurangan. Dari mama bekerja, papa bekerja gitu. Tapi tidak pernah dibiasakan hidup itu nggak semudah itu gitu. Jadi kalau misalkan dari SD pun aku sudah dikasih uang jajan mingguan. SD sudah dikasih uang jajan mingguan. Jadi SD nih buat 1 minggu 1000 misalkan ya. 1000 itu harus cukup untuk 1 minggu. Berarti sehari tuh aku bisa jajan ya sekitar 150 gitu. Sehari 150 kata mama harus cukup. Syukur-syukur harus ada sisanya dari 1000 itu buat ditabung. Ya 100 rupiah lah seminggu kamu sisihin gitu. Jadi di saat kamu pengen apa-apa, kamu bisa beli dari uang tabungan itu gitu. Dan dari SD pun aku sudah dibiasakan untuk seperti itu. Misalkan mah pengen beli jepitan rambut atau pengen beli apa hal-hal kecil pun Teteh punya tabungan, punya sih, ayo kita beli sini gitu. Atau mau pengen beli apa selalu ditanya, Teteh punya tabungan, ayo beli. Kurangnya nanti mama tambahin, tapi yang penting ada tabungan tetehnya gitu. Sampai SMP, SMA malah sudah lepas. SMA lepas, mama sudah tidak memberikan uang sama sekali. Karena dari SMA aku sudah bisa cari uang sendiri. Dari situ jangankan untuk uang jajan, mama ngasih buat uang sekolah pun aku tolak gitu. Jadi mah nggak usah mah, Teteh ada alhamdulillah buat uang sekolah pun gitu. Jadi sudah terbiasa begitu sampai sekarang pun begitu. Nah tapi juga papi dulu kalau papa nggak ngasih uang pun papi nggak mau minta papa harus ngasih uang besar, enggak. Nah yang ditanamin papa juga, nih papa ada, kalau nggak ada berarti nggak usah minta maksa gitu. Jajan seadanya, bahkan pernah nggak jajan juga bisa gitu. Nah sekarang terjadi nih, kita akhirnya punya anak. Nah di sisi lain anak gue sekolah, kakak Abi, gue tuh pengen dia bisa beli apa yang dia mau. Toh temen-temennya juga yang lain udah pada punya, makanya beliin.
Terus karena kakak abinya pun dia ngerti apa yang pantas dia miliki, apa yang menurut dia juga ini kalau gue beliin belum pada batasan usianya gitu. Dan gue melihat kakak abi juga masih bisa memilih-milih apa yang dia mau. Dan di saat menurut gue kakak nggak usah, kan kakak kemarin baru beli, kan di rumah masih ada, dia ngerti gitu. Jadi cara gue manjain juga menurut gue nggak salah. Kenapa? Karena toh di saat gue nggak memberi juga dia bisa nerima gitu. Terus ini Dea Shisha, gimana awal Teteh ketemu dengan suami dan gimana cara mempertahankan pernikahannya sampai saat ini? Dulu kita pertemunya awalnya lagi kerja, papi lagi kerja dan Mami aku lagi audisi. lagi mencoba untuk merubah nasib, dan memang betul nasib saya berubah setelah hari itu. Jadi aku lagi ikut audisi KDI waktu itu tahun 2005 ikut audisi KDI dan suami saya Bandung ya? Bandung. Dan suami saya, papi waktu itu jadi juri, Bukan, jadi host. jadi host acara audisi Audisi API, audisi pelawak Indonesia. Nah udah ketemu di situ, saya sih nggak lihat, tapi ternyata diam-diam dia memperhatikan saya, gitu ya. Coba Bi cerita deh. Iya, jadi ketemunya, jadi dulu TPI, masih TPI TV-nya. API, Audisi Pelawak Indonesia, berbarengan dengan KDI, Kontes Dangdut Indonesia. Dilaksanakan di Bandung, audisi Bandung tuh API sama KDI bareng, cuman beda panggung doang. Di satu gedung, kontes KDI sebelah sini, wing kanan, kontes API di sebelah kiri. Nah, sutradara bilang, Mas Denny, jadi nanti Mas Denny buka acara API di panggung KDI ya. Oke Mas. Nah, nanti ada satu anak KDI yang ngasih tahu Mas Denny kalau ini adalah panggung KDI bukan panggung API. Oh gitu. Yaudah Sup, anak KDI-nya mau yang mana? Mau yang mana? Iya pilih aja. Jadi ntar bisa bantu saya yang minta tolong. Wah, harus laki-laki gue timbul. Wih, cari yang cakep. Nah ternyata gue lagi milih istri itu. Nah, ngeliat mami papi, pertama ngeliat, cakep nih dari belakang, dari depan, wah tambah cakep. Nah itu aja tuh. Sutradaranya nyamperin. Nah, Teteh minta tolong nanti gini. Oh iya. Nah kelar syutingnya, pas mau pulang mami minta foto. Nah momen itu gue manfaatin buat minta nomor HP. Setelah itu kabar-kabaran, makasih ya tadi udah bantu. Pas gue udah nyampe Bandung, di Bandung ya gue cuma nggak sampai 1 jam, langsung naik pesawat lagi, balik lagi ke Jakarta karena ada live sorenya. Habis itu udah ngabarin makasih ya, sekarang gue udah sampai di Jakarta, thank you tadi udah bantu. Cialala, wah ternyata gayung bersambut, SMS-an, teleponan. Udah, kita nggak bilang apa jadian ya, tahu udah iya, kita udah deket juga aja. lupa jadiannya tanggal berapa, jadiannya pokoknya pas Dan awal kita udah dia. merasa pacaran aja udah, karena udah saling telepon, udah saling marah, saling cemburu. Iya. Papi saat deketin mami punya pacar nggak sih? Enggak, baru. Karena papi ngeliat gini, dari dulu tuh mama sering ngingetin kalau nyari istri yang cucok ya, biar kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin. Cari deh yang cucok dapet. Akhirnya dapet. Jadi kita juga nggak tahu tanggal jadiannya berapa, tanggal berapa ya, karena terjadi begitu aja. Dari mulai saling care, saling telepon satu sama lain, udah akhirnya deket sampai pertemuan keluarga yang tadinya keluarga, karena pertemuan keluarga juga terjadi karena ketidaksetujuan orang tuaku awalnya. Karena papi pelawak ya. Karena mama aku kan mungkin berpikiran, namanya orang daerah berpikiran pas aku kenal dengan salah satu artis pelawak. Waktu itu di zaman itu pelawak itu lagi banyak banget kasusnya ya. Ada beberapa kasus yang pelawak-pelawak tertangkap narkoba. Ada beberapa kasus yang pelawak-pelawak ketahuan istrinya ternyata lebih dari 1. Bahkan saat itu di tahun itu ada yang sampai istrinya ketahuan 9. Ada. Nah terus mama pas aku bilang aku deket sama pelawak kaget. Jangan deh Teh. Pelawak yang usia 9 siapa? Nggak ada, 4 ada. Yang subur yang 9 mah. Oh yang subur ya? Nggak ada, pokoknya waktu itu di infotainment lagi ramai memberitakan ada pelawak ketangkap narkoba. Iya, yang pelawak istrinya ada banyak pelawak lah. yang istrinya banyak, ada yang gitu. 2, ada yang 4.
Nah terus pas mama dikasih tahu aku deket sama pelawak, kaget. Jangan teh, aduh jangan deh teh, udah cari aja PNS. Udah cari aja PNS yang punya pensiunan. Pelawak, aduh nanti kan narkoba, istrinya banyak gitu. Oh, wah, dari saat itu kan aku memang seorang anak yang baik ya, nurut sama orang tua gitu. Jadi aku telepon sama dia, bilang, kayaknya gimana ya, aku setengah hati ngejalaninnya nih, mama aku kurang begitu setuju. Emang kenapa? Kata mama kalau pelawak istrinya banyak, terus narkoba gitu. Enggak, aku nggak narkoba, terus aku juga belum punya istri, masih bujangan gitu. Kalau perlu nanti aku bawa keluarga aku, bahkan mau bawa kartu keluarga ya Pi. Akhirnya papi datang ya. Papi datang sama orang tuanya dan keluarganya. Nah, udah, jadi mama sudah luluh dan sudah melihat, oh iya ternyata yang ini berbeda, yang ini memang anaknya baik, yang ini anaknya sopan, terus sayang sama orang tua dan belum punya keluarga. Dari situ sih malah terus yang ngedesak orang tua aku, kapan nikahnya? Sampai waktu itu juga kita pengennya tahun itu juga nikah, tapi karena tahun 2005 adiknya suami nikah, Mbak Wiwit tahun itu nikah ya. Dan kebiasaan kalau orang Jawa, mama ya nggak boleh ya nikah setahun dua di keluarga itu, dari dalam setahun ada yang nikah 2 orang tuh nggak boleh gitu. Jadi jangan deh, nunggu tahun depannya aja gitu. Akhirnya tahun 2006 lah kita menikah. 2006 pun nggak mau tunggu lama, Januari langsung gitu. Tuh, terus dari Bella Mariana, dulu pernah ngalamin hal susah nggak sama Bang Denny, dan gimana sih cara ngatasinnya? Pernah Bang. Jadi si Mami ini, si Teh Santi ini mendampingiku dari zaman-zaman aku masih berjuang gitu. Iya, udah jadi artis memang, tapi waktu itu acara juga belum sebanyak sekarang. Dulu dibayarnya masih sangat murah. Dulu acara papi itu chatting ya. Chatting, terus acara papi itu fantastik. Jadi dulu tuh kita masih setelah menikah pun pindah ke Jakarta yang tadi kita ceritain, itu masih ngontrak. Kita ngumpulin uang bisa beli tanah, ngontrak lagi lanjut buat ngumpulin uang buat bangun rumah. Akhirnya kita bisa ngebangun rumah pertama kita. Nah sebelum beli tanah dan bisa ngebangun, papi beliin mama rumah dulu ya. Iya. Nah, jadi dulu gue tuh walaupun gue belum punya untuk rumah sendiri, padahal kita waktu itu sudah menikah. Mama, kita sekeluarga nih, keluarga gue, keluarga besar, kita pindah-pindah kontrakan. Nah di channel gue ada di situ diceritain ke tempat-tempat yang pernah gue ngontrak di situ. 6 kali kita pindah-pindah kontrakan sampai akhirnya gue diberikan rezeki yang cukup, ngumpulin dari uang syuting, dari uang off air. Kita udah menikah, tapi gue nggak mau beli rumah buat gue dulu. Gue mau beli rumah buat keluarga dulu, karena gue yakin sepenuhnya di saat kita ngasih untuk keluarga, terutama untuk orang tua, nanti Allah akan ngasih dengan yang lebih besar, dan itu gue yakinin banget. Jadi gue punya keyakinan lebih baik sekarang uang ini gue beliin rumah untuk mama, papa dulu, buat keluarga kita dulu nih, biar mengakhiri petualangan kita pindah-pindah kontrakan. Udah gue beliin, cari rumah, dapet, beliin, bilang ke mama papa, alhamdulillah Denny udah beli rumah, jadi kita udah nggak usah ngontrak lagi gitu. Pas mama masuk rumah itu pun sedih banget, yang mama bilang, makasih ya Den, akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri. Kirain mama akan selamanya mati di kontrakan, kata mama gitu. Nah di saat udah beliin rumah buat itu, keluarga udah punya rumah, kita udah gak ngontrak lagi, kita ngumpulin lagi dari nol. Padahal waktu itu udah menikah, udah ngumpulin, alhamdulillah di jalannya kita beli tanah di komplek, beda komplek ya Mi? Masih di komplek yang kita ngontrak juga. Iya enggak, tapi di komplek yang beda sama rumah yang kita beli. Oh iya. Nah kita beli tanah, dapat, udah ngontrak lagi, lanjut. Sambil menunggu ngontrak,
teman-temannya beliau pada nikah ya, teman satu grup Papi semuanya pada nikah dan langsung pada punya rumah sendiri. Narji nikah, udah punya rumah. Gede banget rumahnya, bagus. Wendy nikah, udah punya rumah. Gue termasuk selalu yang paling akhir. Ganti mobil gue terakhir, punya rumah gue terakhir gitu. Tapi nikah paling pertama. Iya, nikah pertama, ganti mobil, punya rumah gue selalu paling terakhir karena gue tuh banyak banget yang gue harus nafkahi gitu. Karena gue tulang punggung keluarga. Dan tahu nggak pada saat itu? Apa? Batin saya sakit. Tapi alhamdulillah ya Pi ya, dinikmatin, semua ada rezekinya masing-masing Dan gitu. akhirnya sekarang semuanya apa yang gue yakini dulu yang benar, Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Lihat terima kita sekarang. Iya, alhamdulillah ya. Padahal dari dulu Mami selalu, kapan dong kita punya rumah? Kita udah nikah berapa tahun masih belum punya rumah juga, kapan dong? Sabar, aku juga bukan nggak mikir, aku juga mikir, sabar, gitu ya. Iya, jadi seperti itulah kalau ditanya pernah susah nggak? Sangat pernah. Sangat, Gue pribadi pun sangat. Bahkan susah. Papi pernah keluar rumah bawa celengan dan buka celengan di dalam mobil ya. Itu benar-benar uang terakhir, pegangan terakhir. Ada celengan di ATM, uang udah habis. Akhirnya bawa celengan nyongkelin di base camp. Karena pada saat itu tuh memang aku tuh termasuk istri yang kekeh kalau megang uang tuh, kekeh pageh nggak mau mikir. Jadi kalau misalkan ini pernah, Mami masih ada uang pegangan nggak? Ada. Berapa? Waktu itu Mami cuma punya uang 2 jutaan lah ya. Ada 2 juta. Papi pinjam dulu ya, Papi mau ketemu orang nih, mau ada kerjaan gini. Papi udah nggak ada pegangan. Oh nggak mau, ini masih tengah bulan loh. Hidup kita masih panjang. Besok kita mau makan apa? Kalau ini Mami kasih ke Papi, nggak aku kasih. Oh ya udah kalau nggak mau kasih, dia bawa celengan. Dia buka celengan di mobil. Maaf ya. Nggak apa-apa. Aku emang istri yang pelit. Nggak deh Papi. Terus seromantis dari Herman Syahnina. Seromantis apa sih Kang Denny kalau di rumah? Kan kalau lihat di TV tuh pintar banget ngegombalnya, suka banget deh sama Tess Nanti, apalagi kalau lagi main sinetron menit totalitas. Seromantis apa katanya Pi? Ya Mami yang ngerasain. Romantis tapi enggak apa? Pada waktunya, pada tempatnya gitu ya Pi ya. Selalu romantis alhamdulillah. Setiap hari pagi-pagi selalu cium kening aku, mau berangkat syuting. Kalau nggak pamit, nggak ciuman, itu tandanya kita lagi marahan. Kalau nggak pamit, nggak cium pipi kanan kiri, nggak cium kening, itu tandanya lagi marahan. Karena setiap hari mau kemanapun, mau Jumatan, mau apapun gitu ya, selalu begitu. Gitu, Apa ya romantisme yang pernah Papi buat? Waktu apa Mi? Waktu Papi kasih mobil ya. Ya itu salah satunya. Jadi ada pameran mobil. Mami itu pengen Swift ya, Iya. Suzuki Swift. Nah pengen Suzuki Swift, pengen mobil kecil. Pada saat itu lagi ada pameran mobil. Nah gue bilang yuk nih kita lihat-lihat gitu. Dia pengennya Swift. Nah gue mencar ke ke bootnya Mini Cooper. Nah, gue lihat ada mobil keluaran baru. Gue dari rumah udah nyiapin bunga. Sampai tempat bootnya Mini Cooper, gue langsung DP, pinjam kuncinya, bunganya taruh di kursi sama kunci. Nah, terus balik lagi, izinnya mau ke toilet, balik lagi ke Mami. Udah mau yang mana? Itu Swift. Mudah-mudahan kita bisa beli ya. Kita lihat yang itu yuk. Mau nggak yang itu? Mau, jangan Pi, mahal. Ya nggak enak ngomong gitu aja. Ini kita lihat aja dulu. Nah, pura-pura lihat. Pas dilihat, dibuka pintunya sama dia, cekrek. Udah ada bunga. Udah ada bunga mawar sama kunci, ucapan I love you. Ini buat Mami. Ya, alhamdulillah ya. Dan nih pertanyaan berikutnya dari Salman_al_00. Teh Santi mau nanya aku nih, Teh Santi cemburuan gak sih sama Kang Denny? Kan kerjaannya Kang Denny komedian dan Kang Denny sering aku lihat rayu-rayu cewek kalau di TV.
gitu. Terus ditunggu jawabannya. Ada satu lagi, Teh coba kasih tahu rayuan mautnya Kang Denny saat nembak Teteh. Kita nggak ada nembak sih ya. Nggak ada nembak, jadi nggak ini. Kalau cemburu ada. Nah, awal-awal aku sering juga ribut. Sebenarnya untuk masalah yang nggak penting juga ya. Karena salah satunya karena rasa cemburu itu gitu. Sedangkan kan kerjaannya memang di TV, komedian, dan pasti selalu bertemu dengan artis yang cantik-cantik atau nggak lawan main yang cantik-cantik, dan apalagi dia terkenal dengan Raja Gombal, suka ngegombal. Pasti yang digombalin kan ceweknya cantik-cantik kan, Papi pernah punya segmen acara yang apa? Gombal gembel. Gombal gembel, dan Jadi, di situ didatengin tiap hari. Oh, model kayaknya ya Pi yang didatengin. Banyak model, penyanyi. Gue pernah ngegombalin Putri Indonesia ada 25, gue gombalin satu persatu. Gue pernah ngegombalin JKT48. Bayangin JKT48 dibarisin, gue gombalin satu-satu. Gue pernah ngegombalin Cherry Bell. Di YouTube ada banyak deh, semuanya ada di YouTube. Gue gombalin semua satu persatu gitu. Nah, karena gue punya akhirnya orang pada bilang Raja Gombal. Terus setiap bintang tamu apapun atau acara apapun yang melibatkan gue, kontennya pasti nggak jauh-jauh Kang Denny gombalin ini. Jadi tim kreatif pun udah jadi ciri khas Papi gitu ya. Kalau ketemu cewek gombalin, kita gombalin. Jadi sudah enak gombalin cewek, udah bukan di level nyaman lagi, sudah muak. Makanya aku nggak pernah digombalin. Karena gombalannya Sudah udah bosan habis. gombalin cewek. Gombalannya udah. Gue tuh sampai gombalan. Kenapa sangat begitu lancar? Karena yang pertama sering, dan yang kedua tuh gue sering bikin materi gombalan di rumah nih, ngeliat apa nih, telepon. Oke, gombalan apa ya dari kata telepon. Nah, gue alhamdulillah diberikan kemudahan buat membuat itu. Rice cooker, sendok, gue ngeliat gelas. Jadi semua benda gue punya gombalannya. Dan kayak gitulah pokoknya. Ya, jadi aku sih jarang digombalin. Papa kamu nganu ya? Nggak penting juga. Yang penting mah duitnya ya, hasil gombalan itu. Terus ini udah dijawab. Kalau ini, Assalamualaikum Teh Santi, ceritain dong Teh dulu pas nikah dan sama Kang Denny langsung sukses apa dari nol? Dari nol ya, tadi udah dijawab. Terus Teteh maaf nih dari Aurel Hilyan. Teteh Santi, maaf kalau lagi berantem siapa sih yang lebih mengalah? Siapa yang lebih mengalah? Mami ya. Aku. Tapi kadang mami ada yang ngalahin juga. Aku tergantung. Kalau aku pikir udah keterlaluan nih, nggak bisa aku ngalah terus. Gitu. Aku harus punya prinsip juga. Jadi ya enggak, untuk ini aku nggak bisa ngalah nih. Dah. Tapi untuk hal-hal yang kecil kayak ternyata masalah kayak gini-gini, masalah selama tidak prinsip, aku selalu ya udahlah ngalah gitu. Karena papi juga nggak ribet sih. Kita nggak pernah, pasti kalau berantem kenapa-napa juga ada pemicu yang nggak penting menurut gue tuh. Paling nggak suka ganggu orang, makanya gue juga nggak suka diganggu gitu. Nah, maksudnya gue nggak pernah, papi juga nggak pernah ngeribetin mami. Hal-hal yang menurut papi semuanya masih termaafkan gitu. Jadi kadang tuh ada kalanya mami ngalah, ada kalanya juga papi yang minta maaf sama mami gitu. Kita saling. Tapi kalau kita yang lebih sering, kayaknya lebih sering mami ngambek. Lebih sering mami ngalah. Dan karena gara-gara mami juga berantemnya, makanya mami Siapa? Kata siapa sama aja. Kadang berantem kan dari siapa aja yang mulai gitu. Kalau gue sih nggak pernah jaga, makanya gue kalau nggak suka tuh kalau udah mulai ribet-ribet. Iya, namanya perempuan kan biasanya ribet gitu. Tapi kadang kita juga kan nggak bisa kadang mungkin mau mens ya, jadi berubah-ubah iniannya gitu. Ya mungkin itu aja sih, untuk laki-laki harus lebih mengerti itu. Gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman, masih banyak banget ini pertanyaan Pi, tapi nanti kita lanjut lagi karena karena aku udah ditunggu mau main futsal.
Nanti kita lanjut lagi untuk part ini ya. Sekian dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain gak usah khawatir, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih banyak teman-teman Teteh udah nonton channel YouTube-nya Santi Deni. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Terus Pokoknya loncengnya dinyalain. iya. Nah kalau yang mau tahu sesusah apa gue dulu di channel gue Deni Cagur TV bisa Ada. dilihat itu kontrakan-kontrakan gue yang dari awal ngontrak pertama kali sampai yang pernah dari belakangnya tuh kali. Kalau hujan airnya tuh masuk ke dalam, jadi di rumah gue tuh penuh sama kotoran dari kali. Ya, Semuanya lengkap di situ. lengkap, nonton Terus aja. gimana perjuangan keluarga gue di situ, ada gue ngumpul adik-adik sama kakak-kakak gue cerita sesusah apa kita dulu bareng sama mama, ada di situ. Ya. Ya. Nanti kita ceritain juga ya yang mami mengira papi orang kaya. Wah, itu lucu. Lucu tuh ya. Nanti kita ceritainnya di part berikutnya, video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, hatur nuhun. Jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe ya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. subscribe. Ya. Acahnya ikut puasa. Mana? Jika tuh ada tuh